Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Matematika 1. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang integral. Mungkin istilah integral adik-adik pernah mendengar waktu masih sekolah di SMA atau SMK ya. Sebelum kita masuk kepada integral, kita membahas dulu tentang notasi sigma. Notasi sigma biasanya kita simbolkan dengan huruf seperti angka 3 terbalik ya, tapi ini dibaca dengan sigma yang artinya jumlah dari. Biasanya digunakan untuk menyatakan deret beraturan. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik sampai nanti ditambah 100. Berarti ini penambahan angka dari 1 sampai 100. Jadi kalau ada penjumlahan dengan angka teratur seperti ini, kita bisa membuat notasi sigmanya seperti ini ya. Kita simbolkan sigma I, di mana I-nya dari angka 1 sampai 100. Jadi artinya sama dengan ini. Boleh nggak dengan diganti dengan N atau K? Boleh ya, terserah adik-adik. Tetapi nanti definisi di bawah ini juga berubah. Misalnya kalau ini N, ini jadi N sama dengan 1 menuju 100. Ini contoh kedua, ini penjumlahan pangkat. Misalnya 2 pangkat 3, tambah 2 pangkat 4, tambah 2 pangkat 5, tambah seterusnya sampai 2 pangkat 50. Berarti ini artinya kalau kita tulis dalam notasi sigma menjadi sigma 2 pangkat I, di mana I-nya kita mulai dari angka 3 sampai 50. Jadi ada batasnya sampai 50. Jadi secara umum misalnya untuk suku KI dalam deret dapat dinyatakan dengan notasi UI, maka jumlah N suku pertama dapat dinotasikan dengan notasi sigma sebagai berikut, yaitu sigma UI sama dengan I adalah sama dengan 1 dan menuju N. Jadi nanti secara umum notasi sigma kita bisa tulis seperti ini. Jadi notasi kita sebelum masuk ke data integral, jadi ada hubungan antara sigma penjumlahan ini dengan integral. Dimana sigma ini jika perhitungannya dalam bentuk data-data diskrit, ya, kemudian kalau integral itu datanya kontinu. Kemudian kita masuk kepada integral atau anti turunan. Jika R adalah pangkat sembarang bilangan rasional, ya, kecuali min 1, maka integral X pangkat R dx itu akan sama dengan X pangkat R tambah 1, akhirnya kita tambahkan 1 dibagi dengan R tambah 1, ditambah 1 konstanta C. Ini jika kita tidak tahu berapa batasannya ya, batasan dari integralnya. Jadi contohnya seperti ini, integral X pangkat 5 dx akan sama dengan integral R-nya ini 5 ya. Jadi 5 tambah 1 jadinya X pangkat 6, ini kan. Kemudian dibagi dengan ini R-nya tadi 5 ditambah 1 bagi 6. Jadi makanya X pangkat 6 per 6 tambah C. Ini jika tidak ada batasan untuk integralnya. Kemudian jika R pangkat sembarangan bilangan rasional kecuali min 1 ya, maka jika integral ini dibatasi oleh suatu nilai yaitu A sampai B misalnya, maka integral X pangkat R dx akan sama dengan, ya, berarti nilai B di pangkat R tambah 1, jadi kita masukkan langsung X ini kita rubah jadi B, kita pangkatkan dengan R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1, kemudian dikurangi dengan nilai
A pangkat R tambah 1 dibagi dengan R tambah 1. Contohnya, misalnya kita punya fungsi X kuadrat, kita integralkan dengan batas dari 2 sampai 5, maka integral X kuadrat dx-nya adalah, kita rubah X dengan angka 5, jadi 5 pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 dikurangi 2 pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Itu akan sama dengan 125 per 3 dikurangi, ini sama dengan 2 pangkat 3, 8 per 3. Hasilnya adalah 117 per 3 atau hasilnya kita sederhanakan menjadi 39. Ini bagaimana cara menentukan integral jika ada batas pada nilai tertentu. Nah, ini penggunaan, kenapa kita menghitung integral. Jadi, salah satu penggunaan integral adalah menghitung luas suatu daerah jika suatu fungsi kita ketahui. Ya. Jadi, misalnya, kalau kalian dalam bidang industri pertanian, misalnya kalian ingin mengetahui luas suatu daerah atau suatu pabrik, luas suatu lahan, ya. Jika suatu fungsi matematiknya diketahui, maka kita bisa menggunakan perhitungan luas suatu daerah itu dengan menggunakan integral ini. Jadi, misalnya luas daerah-daerah yang bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau misalnya seperti jujur sangkar, lingkaran, segitiga itu mudah ya untuk menentukan, atau trapesium itu mudah menentukan luasnya. Tapi integral ini bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah yang tidak beraturan, tetapi secara matematisnya fungsinya diketahui. Jadi model fungsinya diketahui. Contohnya seperti ini. Kita ada suatu fungsi yaitu y sama dengan fx, ya. Maka kita bisa menghitung luas daerah di bawah fungsi tersebut yang batasnya dari A sampai B, ya. Jadi, andaikan y sama dengan fx, maka persamaan sebuah kurva, andaikan dia kontinu, ada selang A sampai B, dan tak negatif, artinya bahwa dia terletak di daerah yang dibatasi oleh grafik tadi, ya. Maka luas daerah itu kita bisa hitung dengan integral A, integral fx dx A menuju B. Contohnya, misalnya kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva ini, ya, daerah yang diarsir saja, ya. Daerah yang diarsir. Kita ketahui bahwa model kurva yang merah ini yaitu X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 tambah 2. Ini jika model kurvanya kita ketahui. Kemudian batas X-nya dari -1 sampai 2. Maka luas daerah yang tidak beraturan ini bisa kita gunakan dengan perhitungan integral. Yaitu sekarang fungsinya kita sudah ketahui, ini dia. Maka batasnya dari -1 sampai 2. Maka kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir, yaitu integral -1 sampai 2 fungsi X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 dx. Nah, ini kita bisa menghitungnya dengan integral masing-masingnya. Kita ini dulu, ya, biar lebih mudah. Kita tentukan integral masing-masingnya. Seperti ini, X pangkat 4 kalau kita integralkan jadi ini 4, ya, berarti tambah 1 jadi X pangkat 5 per 5. Kemudian ini min 2X pangkat 3 berarti akan integral min X pangkat 4 per
Ini ya, X 3 tambah 1 adalah 2. 2 dibagi 2, 3 tambah 1, 4, dibagi, kemudian 2 per 4, makanya jadi X pangkat 4 per 2. Kemudian ditambah 2 dx2 ini, kalau kita integralkan, menjadi 2x, ya. Kalau 2 ini, kalau satu kali tanta kita integralkan akan menjadi 2x. Sehingga jadi nanti batasnya adalah 2-1, nanti kita ganti angka 2 untuk kemudian dikurangi dengan angka -1 x-nya ya. Sehingga 2 pangkat 5 dikurang 5 dikurang 2 pangkat 4 per 2 ditambah 4, ini kita tentukan operasinya dulu, baru dikurangi dengan -1 pangkat 5, yang satunya kita rubah, x-nya kita rubah jadi -1, tapi tanda di sini kurang ya. -1 pangkat 5 per 5 dikurangi -1 pangkat 4 per 2 dikurang 2. Nah, hasilnya dari operasi ini semuanya adalah 51 per 10. Atau kita sederhanakan lagi, ini jadinya 5,1. Nah, sekarang kita masuk kepada daerah di bawah sumbu X. Kalau tadi daerah di atas X, ya, kalau kalian perhatikan gambar ini daerah di atas, ini kan sumbu X, ini daerah yang di atas sumbu X. Kalau sekarang kita masuk kepada luas daerah di bawah X, ya. Jadi apabila Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, jadi nanti grafiknya terletak di bawah sumbu X, maka integral A B Fx dx adalah bilangan negatif, sehingga tidak dapat menyatakan suatu luas. Tetapi karena luas itu tidak ada yang negatif, akan tetapi bilangan itu adalah negatif dari luas yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, sampai X sama dengan B dan Y sama dengan 0. Sehingga luas daerah R di bawah sumbu X adalah kebalikannya. Jadi kita minkan, ya, integral min A menuju B Fx dx. Contohnya, tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 4. Dengan sumbu X dibatasi oleh X sama dengan -2 dan X sama dengan -3. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, ini bentuknya. Ini X kuadrat kurang 3, per 3 dikurang 4. Jadi daerah yang di akhir ini warna coklat, warna abu-abu ini adalah daerah luas daerah yang ditanya. Maka cara menghitungnya, karena dia terletak di sumbu X, maka integral dari -2 sampai 3 dari fungsi X kuadrat per 3 dikurang 4 dx. Kita cari integralnya, ya. Jadi kalau kita ini negatif, kalau kita kali ke dalam jadinya ini negatif X kuadrat per 3, ini jadi positif ya. Kemudian ini kita integralkan min X kuadrat per 3, ini tambah 3, ini dibagi 3 kali 3, hasilnya min X pangkat 3 per 9. Kemudian 4 diintegralkan menjadi 4X, ya, karena X tambah 1, kan, R tambah 1. Jadi X pangkat tambah 1, kan, karena awalnya R-nya kan sama dengan 0, makanya ada 4X jadinya. Integral dari 4 adalah 4X. Sehingga integral dari batas antara integralnya batasnya dari -2 sampai 3, kita ganti untuk 3 ini dianya X pangkat 3, 27 per 9 ditambah 4 kali 3, 12. Kurangi dengan -2 pangkat 3. Ya, -2 pangkat 3 yaitu ini ya, -8 per 9 ya. -8 per 9. Ini ada min ya, salah ya Ibu ya. Ini ada min sini
Tapi karena min dengan min jadi positif, salah. Benar-benar ya. Jadi kan ini kan min X pangkat 3. Kalau 2 di pangkat 3 kan jadi min 8. Nah, di sini kan min jadi positif jadi ya, 8/9. Nah, kemudian 4 kali min 2 hasilnya min ya, positif ya. Terus ini positif jadi min 8. Sehingga ini kita sederhanakan jadi 145/9 untuk mendekati 16,11. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 16,11. Nah, ini contoh ketiga. Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3 X kuadrat dikurang X tambah 3. Di mana luas sumbu X-nya yaitu dari min 1 sampai dengan X sama dengan 2. Kalau kita perhatikan sekarang, seperti ini bentuk kurvanya, X pangkat 3, ya dari X min 1 sampai 2. Jadi daerah yang di bawah kurva ini, daerah yang diarsir ini yang akan kita cari. Jadi untuk menghitung daerah ini, ya, ini ada yang daerah di atas sumbu X dan ini ada daerah di bawah sumbu X. Jadi cara menghitungnya adalah ini daerah positif berarti integral dari min 1 sampai 1 kita cari dengan fungsi integral X pangkat 3 dikurang 3 X tambah 3. Kemudian kita kurangi dengan ini ya. Di bawah sumbu X itu nanti nilainya min ya. Seharusnya kita tambah tapi karena di bawah sumbu X kita minkan jadi min integral 1 sampai 2 X pangkat 3 dikurang 3 X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Sehingga perhitungannya seperti ini ya. Ini batasannya dari 1 sampai 2 untuk yang min. Sehingga kita perhitungkan, kita integralkan ini masing-masingnya ya. Hasilnya seperti ini. Ini kan X pangkat 3, kalau diintegralkan 3 tambah 1 jadinya 4. X pangkat 4 dibagi dengan 4. Kemudian ini min 3 X kuadrat 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya nanti min 3 X pangkat 3/3. Makanya X pangkat 3. Min X pangkat 3. Kemudian ini min X, jadi hasilnya min X kuadrat per 2. Min 3 hasilnya 3X plus ya. Kemudian ini tinggal kita cari masing-masingnya ini. Kita perhitungkan ini dulu. Hasilnya nanti ini rubah dengan X pangkat X-nya jadi 1 dikurangi nanti dengan X-nya min 1 ya. Kemudian ini begitu juga, ini X pangkat 4 yang diganti dengan angka 2, kemudian nanti dikurangi dengan angka 1, hasilnya ini 4, yang ini hasilnya min 7/4. Kita kurangkan hasilnya nanti 23/4. Inilah luas daerah yang diarsir dari kurva ini. Ini contoh penggunaan integral dalam perhitungan luas. Selain untuk menghitung luas suatu daerah, integral juga bisa kita gunakan dalam menghitung volume benda putar. Nah, perhatikan daerah ini D, ya, di mana X-nya dari A sampai B dan Y-nya itu adalah satu fungsi fx ya, satu fungsi fx di 0 sampai fx. Berarti ini luas daerahnya misalnya satu kepingan ya, seperti kepingan. Jadi kalau kita putar dia terhadap sumbu X nih, kayak kalau kita putar dia akan berbentuk seperti guci di sini ya. Nah, bagaimana kita cara menghitung? Kita bisa menghitung volume dari benda perputaran ini yang bentuknya jadi seperti ini ya, seperti guci ini. Bagaimana volumenya? Nah, untuk menentukan volumenya itu
kita menggunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Ya. Jadi, seolah ini nanti kita suatu fungsi ini awalnya seperti ini kan, ada satu di tengah-tengah ini kita ambil ada satu nilai X, yaitu delta X ya. Kemudian nanti dari sini kita akan menentukan volume ya. Volumenya dengan perhitungan bahwa rumusan awalnya adalah seperti ini, yaitu volume daerah yang jika dia berbentuk seperti ini, maka volumenya adalah V. V ini adalah 22/7 ya, 22/7 dikali fungsi dari F kuadrat X. Fungsi ini kita kuadratkan dikali delta X, kali tinggi. Ini tingginya. Jadi delta X ini kan lebar delta X ini. Maka nanti kita bisa menghitung volume dari suatu benda, satu luas daerah seperti ini. Jika kita putar berapa volumenya, jika kita putar terhadap sumbu X, maka kita bisa menghitung rumusannya dengan V integral A sampai B, di mana fungsi Fx dikuadratkan dx. Biar lebih paham, kita masuk kepada contoh. Ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D ini daerah yang warna abu-abu ini ya, dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, ya. Dan sumbu X, di mana X-nya kita batasi sampai 2. Ya. Jadi dari 0 sampai 2. Jika kita putar terhadap sumbu X, berapa volume dari daerah yang terbentuk. Ya. Jadi kita tentukan dengan rumusan seperti ini awalnya ya. Delta V akan sama dengan V kali fungsi X kuadrat ini kita kuadratkan dikali delta X akan sama dengan V kali X pangkat 4 kali delta X. Sehingga volumenya bisa kita hitung dengan integral V integral dari 0 sampai 2, kan X-nya dari ini titik 0, ini 2, jadi integral 0 sampai 2 X pangkat 4 dx ya. X pangkat 4 dx. Jadi ini akan sama dengan X pangkat 4 kalau kita integralkan kan X pangkat 5 per 5 ya. V per 5 X pangkat 5 ya. Dari 0 sampai 2. Kita gantikan X-nya dengan 2 dan kurangi dengan X-nya dengan 0 ya. Hasilnya jadinya 32/5 V. Inilah volume ya, volume dari daerah jika daerah ini ya, daerah D ini atau daerah yang abu-abu ini jika kita putar terhadap sumbu X-nya ini, itu sumbu datar. Atau kalian juga bisa ganti nanti V ini jadi 22/7 ya, sehingga didapat hasil yang lebih dalam bentuk angka. Sekarang jika daerah D ini seperti ini ya, seperti ini, di mana ada satu fungsi X-nya sama dengan GY, ya. Ini fungsi X sama dengan GY. Kita putar nanti dia terhadap sumbu Y, ke sini, di mana Y ini kita batasi dari C ke D, maka nanti akan terbentuk suatu bentuk ya, seperti guci ini, maka kita bisa menghitung volumenya dengan penggunaan integral. Jadi kita bisa menggunakan integralnya, nanti volumenya adalah V dari C, integral C sampai D ya, batasnya daerah ini kali di mana fungsi G kuadrat Y dy. Jadi kita bisa menghitung volumenya dengan penggunaan integral. Contohnya
Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan E kuadrat, ya, Y sama dengan E kuadrat, dan Y sama dengan 4 sebagai daerah batasnya, ya berarti dari, ini kan bentuknya jadinya sumbu Y, dan sumbu Y ini diputar, gambar ini kita putar terhadap sumbu Y. Jadi batasnya ini 0 sampai 4, putar terhadap sumbu Y. Jadi karena fungsi awal Y sama dengan E kuadrat, ini ada fungsi fx-nya, misalnya ini fungsi garis ininya, lengkung ini adalah E kuadrat, ini masih dalam bentuk X, maka nanti kita rubah X ini menjadi X akan sama dengan akar Y. Akar Y, ya. Jadi kalau kita putar terhadap sumbu Y, kita rubah yang awalnya fungsinya E kuadrat menjadi Y sama dengan E kuadrat menjadi X sama dengan akar Y. Ya. Kalau kita balikkan jadinya E akan sama dengan akar Y. Jadi volume benda putar itu kita gunakan fungsinya ini ya. Kan ini akar Y dikuadratkan jadinya Y, maka volumenya adalah V, integralnya dari 0 sampai 4, batas Y-nya sampai 4, Y dy, ya, karena tadi fungsi akar Y dikuadratkan jadi Y, maka integral Y dy batasnya 0 sampai 4. Kita cari integralnya, jadinya Y kuadrat I per 2, kemudian batasnya 0 sampai 4 sama dengan 8Pi. Nah, jadi kita bisa menghitung volumenya apakah satu daerah itu dibatasi apakah kita putar terhadap sumbu X atau terputar terhadap sumbu Y. Inilah salah satu penggunaan bentuk contoh-contoh penggunaan dari integral. Pertama untuk perhitungan luas, yang kedua untuk perhitungan volume satu benda putar. Nah, ini adalah latihan untuk materi hari ini. Coba dikerjakan, bagi yang bisa silahkan di-share nanti di WA group biar kita diskusikan bersama-sama. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di WA group. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.